Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Selamat peserta siang. diseminasi PKG Ya. PJOK di Kabupaten Banyumas G2 kelas 002. Mudah-mudahan Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, untuk hari ini Ibu Bapak di pertemuan yang kedua tatap maya kuatkan pemahaman 1 di modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nanti kegiatannya diantaranya untuk framework ada 2, nanti kita akan bahas secara tuntas. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama, berbagi pengalaman. Baik, untuk kesepakatan bersama, izinkan saya untuk membacakan atau menyampaikan kesepakatan bersama di pertemuan kemarin. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Diharapkan Ibu Bapak yang dalam keadaan nyaman bisa menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon ketika tidak ada kegiatan menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Tapi ketika menjawab pertanyaan, mohon untuk menghidupkan mikrofonnya. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya artinya Ibu Bapak diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini baik pikiran maupun jiwa dan raga. Dan yang keempat, menghargai waktu bersama. Alhamdulillah setelah tatap maya yang pertama kemarin cukup lama untuk keaktifan ataupun kebersamaan kita dimulai sampai menunggu 30 menit, tapi untuk tatap maya yang kedua kali ini cukup satset, gercep, bisa bergabung seutuhnya, menghargai waktu bersama. Dan yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Jadi ketika nanti Ibu Bapak mau izin, oke, jika nanti Ibu Bapak ada kendala ataupun mau ke belakang untuk menyiapkan segala sesuatunya baik air minum ataupun apa, bisa memaksimalkan di fitur chat. Yang ke-6 yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Fitur raise hand berada di sebelah kiri setelah ada tombol merah untuk mengakhiri game-nya. Nah, ada gambar tangan seperti mengacungkan tangan. Itu untuk raise hand ketika ingin bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika kita melakukan pembelajaran melalui daring atau tatap maya ini. Itulah kesepakatan bersama pada siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan tentang tujuan, mari kita berdoa terlebih dahulu Ibu Bapak. Monggo untuk peserta salah satu memimpin doa bersama pada siang hari ini. Monggo. Baik, mohon izin, mungkin bisa saya terima kasih Pak Haji, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas siang hari ini di pertemuan yang kesekian kalinya, mau kita sama-sama berdoa semoga diberi kesehatan tanpa halangan suatu apapun. Monggo berdoa bersama dimulai. Ya, cukup demikian. Terima kasih Pak Haji. Monggo silakan saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi selaku Ketua Kelas G2 002 Kabupaten Banyumas sudah memimpin doa bersama.
Kita lanjutkan Ibu Bapak. Apakah suara saya terdengar nggih? Pak Lilik, bagaimana Pak? Pak Lilik saja mungkin. Oke, siap. Terima kasih atas responnya Pak Yudi. Kita lanjutkan untuk tujuan. Ada tujuan. Agak suaranya soalnya hujan. Bagaimana Pak Denny? Suaranya agak diperjelas karena di sini hujan, Mas. Oke, siap. Baik. Kita lanjutkan nggih. Untuk tujuan secara luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Sedangkan untuk capaian akhir pelatihan, nanti di akhir pelatihan ini diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama, mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Sedangkan tujuan yang kedua, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan dalam menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama tadi, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang ada di LMS. Kemarin ternyata mungkin karena hal baru, jadi ada beberapa peserta yang menghubungi secara japri kepada saya kaitannya dengan mengakses LMS. Hal apa saja yang perlu dilakukan, kemudian klik mana saja yang perlu kita lakukan, seperti itu. Jadi tidak apa-apa, dulu waktu saya pertama ikut kegiatan seperti ini juga merasa canggung, kesulitan. Nah, tapi ketika itu saya dengan peserta yang lain berkomunikasi, bisa melalui WA ataupun video call, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lalui, seperti itu. Untuk tujuan yang kedua, Ibu Bapak, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Itu tujuan pada sesi hari ini, siang hari ini ada 2. Sedangkan agenda pada tatap maya kali ini yang pertama yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Untuk yang kedua, agendanya adalah tulisan refleksi 3 babak. Kemudian untuk rincian agendanya, 5 menit pertama tadi pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Itu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 menit. Sedangkan untuk selanjutnya 10 menit berikutnya adalah review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Ini untuk 10 menit yang pertama kita akan mereview model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit berikutnya yaitu review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Jadi ada 2. Yang pertama framework Borton, ini yang pertama, dan yang kedua adalah framework model Gibbs. Nah, setelah Borton dan Gibbs kita review, ada durasi 20 menit. Nanti adalah untuk tulisan refleksi 3 babak. Di antaranya babak yang pertama, yaitu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Ini untuk babak yang pertama, kita lakukan menulis. Nanti menggunakan Google Doc. Kalau kemarin kita menggunakan Figma, Jamboard, tapi ternyata ada kendala. Kemudian, nah untuk siang kali ini kita menggunakan Google Doc. Itu dilaksanakan kurang lebih 20 menit.
Dilanjutkan untuk babak kedua, durasinya sama 20 menit, yaitu berbagi refleksi. Isinya nanti tulisannya berupa refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan 20 menit terakhir nanti pada babak 3 berisi tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Itulah agenda pada pertemuan siang hari ini, durasinya kurang lebih 90 menit. Review framework dan model tulisan refleksi. Ini dia untuk framework Borton. Yang pertama adalah apa, dilanjutkan dengan terus apa, dan yang terakhir adalah sekarang apa. Nah, penjelasan masing-masing kotak pada gambar ini pada tahap what dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya adalah apa. Ini nanti menuliskan pengalaman dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Kemudian menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Ini pada framework Borton di tahap apa. Kita lanjutkan terus apa. Dalam bahasa Inggrisnya pada tahap so what. Nah, pada tahap ini akan menganalisis sebuah kejadian dan menggunakan pemikiran kritisnya. Jadi ada dua cara nantinya dalam kegiatan menuliskan pada tahap so what atau terus apa. Yang pertama menggunakan analitis dan yang kedua adalah perenungan. Pada saat melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta melakukan perenungan. Jadi bukan hanya sekedar analisis. Jadi pada tahap so what nanti ada dua cara. Yang pertama analitis dan yang kedua perenungan. Tapi lebih mendalam ketika kita melakukan refleksi pada tahap so what itu menggunakan cara perenungan. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap know what. Bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya adalah sekarang apa. Pada tahap ini nanti mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Ini untuk framework Borton. Yang pertama itu apa, yang kedua terus apa, dan yang ketiga adalah sekarang apa. Nanti setelah kegiatan ini, peserta diseminasi membuat tulisan refleksi. Kalau dilanjutkan. Untuk pengalaman saya waktu itu yang sering digunakan adalah ini. Karena lebih simple, hanya 3 lembar, jadi katakanlah seperti itu. Boleh menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan Canva, atau boleh menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, kalau ini intinya pada tulisan refleksi adalah hanya ada 3, nah ditambah dengan halaman cover, nanti berarti totalnya ada 4. Silakan nanti untuk pengerjaan tugas boleh bekerja bersama, dibantu oleh ketua kelas Pak Yudi untuk membantu teman-temannya untuk proses pengumpulan maupun proses pengerjaannya. Kita lanjutkan untuk framework yang kedua adalah framework Gibbs. Nah, sebenarnya ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan. Ini ada di LMS. Pada kali ini saya ingin bertanya pada kolom ini, masih tanda tanya. Monggo Ibu Bapak, untuk tanda tanya ini seharusnya diisi apa? Saya memberikan kesempatan kepada peserta tentunya yang sudah membaca. Tadi saya cek di LMS, ternyata sudah banyak yang bisa mengakses membaca sampai tahap modul 1.1 sudah selesai. Monggo, saya berikan kesempatan kepada peserta diseminasi untuk raise hand menjawab pertanyaan pada lingkaran yang masih ada tanda tanya diisi dengan tahapan apa saja. Monggo. Ada yang sudah membaca di LMS, bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Tahapan yang masih tanda tanya ini setelah deskripsi dilanjutkan dengan apa? Kemudian evaluasi dilanjutkan dengan apa ini tanda tanya? Dilanjutkan konklusi, dan yang terakhir masih ada tanda tanya. Monggo Ibu Bapak diberikan kesempatan untuk melengkapi diagram framework Gibbs. Monitor, halo. Baik, untuk mempermudah, silakan boleh sambil membuka LMS pada modul 1.1. Di situ ada penjelasan tentang framework Gibbs. Oke, Pak Imam, monggo dipersilahkan. Open mic-nya terlebih dahulu, Pak Imam. Masih mute tadi. Mencoba Silakan, menjawab, Bapak Ibu. Siap. Nggih, monggo. Untuk urutannya itu deskripsi, feeling, evaluation, analisis, conclusion, dan action plan. Oke, terima kasih. Beri apresiasi untuk Pak Imam, tepuk tangan. Keren Terima Pak kasih, Imam. Pak Haji. Oke, jadi tepat sekali apa yang sudah disampaikan Pak Imam tadi. Untuk framework Gibbs diawali dengan deskripsi. Kemudian untuk tanda tanya yang pertama ini adalah feeling. Tadi Pak Denny menyebutkan feeling. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah perasaan. Betul. Nah, setelah perasaan dilanjutkan dengan evaluasi. Setelah evaluasi adalah analisis, dilanjutkan konklusi, dan yang terakhir adalah di sini rencana tindak lanjut. Nah, nanti bisa dibaca lebih mendalam lagi tentang framework Gibbs. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan di penjelasan framework Borton. Kalau Borton ini kan ada 3 tahapan. Nah, sedangkan framework Gibbs di sini ada 6 tahapan. Karena saya lebih memilih yang framework Borton, maka karena ini ada hanya 3 saja. Jadi monggo Ibu Bapak ketika menyelesaikan tugas setelah tatap maya ini untuk menuliskan refleksi menggunakan model yang menurut Ibu Bapak itu mudah untuk dipahami atau mudah untuk dilakukan. Monitor Pak Denny untuk mute.
karena suaranya bocor Pak Denny. Oke, terima kasih. Tadi masih mute Pak. Oke. Pak Denny masih belum. Nah ya, terima kasih Pak Denny. Oke, baik, terima kasih. Ternyata pembuktian ya Pak Denny, hujan deras ternyata di lokasinya Pak Denny. Kalau di lokasi saya masih terang, panas. Kita lanjutkan untuk tulisan refleksi. Nah, kali ini nanti Ibu Bapak akan diberikan link untuk menuliskan di Google Doc. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Kemudian, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Ya. Dan yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Jadi di LMS peserta sudah mengaitkan hasil refleksi dengan nilai orientasi guru yang sudah dipelajari oleh peserta di LMS 1.1 B2, elaborasi isi, framework, dan model-model refleksi. Nah, ada 5 bagian. Yang pertama, disciplinary mastery, DM, atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Untuk yang kedua, learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga adalah self aktualisasi atau aktualisasi diri. Dan yang keempat, ecological integration atau integrasi ekologis. Dan yang kelima adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, silakan Ibu Bapak nanti gunakan aplikasi Jamboard. Di sini aplikasinya Jamboard, tapi nanti kita prakteknya menggunakan Google Doc. Kemudian nanti Ibu Bapak diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Dan yang ketiga, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Ya. Dan yang keempat adalah setelah tiap babak selesai, tulisan Ibu Bapak akan diminta untuk membaca tulisan. Nanti Ibu Bapak akan membaca tulisan refleksi rekan Anda. Jadi misalkan Pak Yudi membaca tulisan refleksi Bu Retno dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan. Jadi tadi misalkan Pak Yudi membacakan hasil refleksinya Bu Retno dan memberikan umpan balik. Menurut Pak Yudi, tulisan dari Bu Retno itu sudah seperti apa? Kemudian yang kelima, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, tadi umpan balik kan bisa saja sudah umpan balik yang positif atau umpan balik yang perlu perbaikan. Jadi nanti ketika hasil tulisan refleksi dibaca oleh teman yang lain dan mendapatkan umpan balik, diusahakan kita bersikap terbuka dengan masukan dari teman kita. Begitu nggih, Ibu Bapak. Kemudian ini untuk babak pertama durasinya 4 menit. Masuklah ke dalam link Jamboard. Nanti akan saya bagikan di fitur chat, kolom chat. Dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, atau gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Nanti ada 3 pertanyaan pemantik pada babak pertama. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Pertanyaan pemantik ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Untuk babak pertama durasinya 4 menit ya. Silakan nanti
Ibu Bapak menuliskan pada slide yang tertera nama Ibu Bapak masing-masing. Sebentar, saya akan bagikan linknya terlebih dahulu. Saya juga akan bagikan linknya di grup WA kelas. Silakan diklik saja link yang ada di kolom chat. Apakah bisa diakses Ibu Bapak? Di grup saja WA, Mas. Ya sudah Pak. Di grup WA juga sudah saya bagikan, sudah dikirim filenya, linknya. Ini tampilan yang muncul ketika link yang ada di grup WA maupun di kolom chat, tampilan pertama, slide pertama seperti itu, Ibu Bapak. Kemudian inilah pertanyaan pemantik pada babak pertama. Seperti yang sudah ada di slide yang tadi saya bacakan, ada 3. Kemudian di babak kedua ada 4 pertanyaan pemantik. Di babak ketiga ada 3 pertanyaan pemantik. Sedangkan ini adalah contohnya. Refleksi 3 babak. Nama yang pertama adalah babak Imam Muafiq. Berarti nanti babak Imam Muafiq silakan mengisi di slide ini. Babak pertama tadi dengan pertanyaan pemantiknya. Ini silakan dijawab di slide babak Imam Muafiq. Kemudian Pak Denny silakan menuliskan di slide yang keempat, Pak Yudi di slide kelima, dan seterusnya. Masing-masing peserta sudah ada lembarnya atau slide-nya masing-masing. Sampai dengan yang terakhir adalah Bapak Hanin. Dengan pertanyaan pemantiknya adalah ini. Di babak pertama, pertanyaannya adalah kecenderungan nilai orientasi saya itu seperti apa? Dan yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut itu apa? Dan buktinya atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut itu apa? Monggo di 4 menit mengerjakan pada babak pertama. Untuk babak pertama dulu saja. Masih kosong. Ini Pak Imam sudah mulai menuliskan jawabannya. Dicari slide yang sesuai dengan nama Ibu Bapak untuk menuliskan jawabannya. Mohon untuk soal pertanyaan yang babak pertama ditampilkan lagi, Pak. Baik, sebentar.
Sampun Pak Yudi. Nggih. Krungu suarane apa ya, Yud? Krungu kok, Mas? Krungu kok. Jenengan ora apa, Pak Edi? Anu tak sambil nang lapangan iki tadi kayak dela-dela metu mlebu. Kecenderungan nilai orientasi apa benar? Nyong njaluk matenge bae lah kok gare ngunggah maring kowe. Sudah ketemu Mas? Yang ya pada baik Pak Edi nyeluk matengnya. Ini monggo. Yang dikatakan ini masalahnya kita capri lagi buru-buruan. Ini ngapa Pak Imam? Sehat Pak Edi. Alhamdulillah. Ya ireng iki lah panasan, tak sambi panasan. Pak Imam ngene nyong disignasisan ke nyong ngerti nulis nganggo HP. Pak Haji. Ayo Pak Haji. Oke, pripun? Ya, itu diisi jawabannya sesuai sendiri atau gimana? Diisi sesuai napa Pak? Maksudnya sesuai jawaban sendiri atau bagaimana? Iya, diisi sesuai jawaban sendiri. Badai nyontoh sinten Pak Yudi? Ngumpulnane totalan bae bisa mau Pak Imam ngono wis kabehan sisan gawe sekae kirimna bareng-bareng. Ngendikane Pak Fasil kalau wingi saged Pak Edi badai kelompok, badai individu nggih. Niku Pak Edi yang 3 niku malah gelisan niku makanya kan dibagi mawon. Niku Mbak Dinar nganti cekelan batu. Oke, Bu Dinar untuk babak yang pertama sudah terisi. Keren. Untuk Bu Putri, babak kedua malah ini sudah lanjut babak kedua. Bu Retno, babak pertama sudah terisi, namun belum selesai.
Pak Imam juga di babak pertama sudah ada 3 poin, 3 jawaban. Untuk Pak Imam monitor huruf atau fontnya bisa diperbesar lagi Pak. Itu baru 10. Monggo. Siap, Pak Haji. Monitor untuk Bu Dinar, maaf, Bu Putri. Bu Putri silakan untuk di kolom jawaban babak kedua itu masih kaitannya dengan babak pertama. Jadi bisa di copy pastekan saja di kolom yang warna oranye. Setelah nomor 1, nah ya di situ. Oke. Dan juga untuk bukti dari kesehatan bisa di copy pastekan di kolom yang warna oranye. Terima kasih Bu Putri sudah menindaklanjuti. Itu yang nomor 2 di babak kedua dihapus saja mboten nopo. Bu Putri huruf atau fontnya boleh dikecilkan lagi. Itu 33 ukurannya, Bu. Dikecilkan lagi. Terima kasih. Terus. Yang lainnya masih kosong ya. Untuk Bu Retno tadi warna
kolom jawaban di babak pertama hilang, Bu Retno. Baik, sepertinya kita mulai saja untuk kesepakatan pembelajaran 16 menit. Oke, Ibu Bapak, yang belum selesai nanti bisa sambil mengetik untuk menyelesaikannya. Pada kali ini setelah tadi 4 menit, walaupun ternyata melebihi durasinya, kali ini Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawahnya slide Ibu Bapak. Ini kan kesepakatannya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini hanya menjadi referensi kita untuk belajar dari tulisan teman. Monggo yang sudah mengisi, tadi ada Pak Imam, nanti akan membacakan jawaban dari Bu Putri. Nanti Bu Putri akan membacakan jawaban dari Pak Imam berpasangan. Selanjutnya adalah Pak Fari akan membacakan jawaban dari Bu Dinar. Selanjutnya Bu Dinar akan membacakan jawaban dari Pak Fari. Begitu nggih? Monggo. Yang pertama Pak Imam. Pak Imam, silakan open mic untuk membacakan tulisan refleksi dari Bu Putri. Pada Pak Imam disilakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta Zoom Meet. Ini melaksanakan tugas dari Pak Haji untuk membacakan tulisan dari Bu Putri Aji Wijayanti. Refleksi 3 babak. Babak 1. 1. Kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJOK yaitu orientasi pada nilai kesehatan dan kedisiplinan. 2. Saya membuat nilai orientasi tersebut karena pada mapel PJOK diharapkan peserta didik dapat mempelajari atau meningkatkan kesehatan diri dan menerapkan disiplin. 3. Bukti dari kesehatan siswa dalam belajar olahraga, mereka tidak mengantuk karena peningkatan suhu tubuh saat olahraga sehingga tubuh memproduksi keringat. Dari segi kedisiplinan, siswa tidak terlambat dalam mengikuti pembelajaran PJOK dari mulai ganti baju, datang ke lapangan sampai selesai pembelajaran. Demikian pembacaan dari tulisan Ibu Putri Aji Wijayanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Imam yang sudah membacakan hasil refleksi 3 babak yang dituliskan oleh Bu Putri. Selanjutnya Pak Imam, dari tulisan yang sudah dibacakan tadi, monggo Pak Imam memberikan umpan balik kepada Bu Putri dari hasil tulisan yang sudah ditayangkan ini. Monggo Pak Imam, umpan baliknya seperti apa terhadap refleksi babak pertama dari Bu Putri. Silakan. Terima kasih Pak Haji. Yang pertama, nilai kesehatan dan kedisiplinan itu mutlak dimiliki oleh setiap insan manusia. Nah, ini bagus sekali yang ditulis oleh Ibu Putri, sehingga akan mengingatkan kita semua, selain untuk diri sendiri dan juga nanti bisa diaplikasikan kepada
siswa. Kemudian yang kedua, betul sekali apa yang ditulis oleh Bu Putri Aji Wijayanti terkait dengan peserta didik mempelajari tentang kesehatan dan disiplin. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan. Disiplin dan kesehatan. Kesehatan dan disiplin. Karena hidup disiplin, nanti bisa berafiliasi atau bersinggungan ataupun berhubungan dengan kesehatan. Misal, disiplin dalam makan, akhirnya tubuhnya sehat. Disiplin bangun pagi juga menjadikan tubuh menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, bukti dari kesehatan. Nah, ini siswa dalam pembelajaran olahraga mereka tidak mengantuk. Betul sekali, ketika berolahraga tubuh itu kan suhunya meningkat, mengeluarkan keringat. Nah, ini menjadikan siswa jadi lebih fokus dan tidak mengantuk. Nah, ini yang mungkin siswa dalam kondisi tertentu saja mengikuti olahraga kok sampai ngantuk, mungkin kondisinya tidak sehat. Yang terakhir, kedisiplinan. Siswa tidak terlambat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK dari mulai ganti baju, datang ke lapangan sampai selesai pembelajaran. Nah, ini juga sangat bagus sekali diterapkan karena secara tidak langsung akan membentuk karakter dari peserta didik. Ya, menjadikan karakter yang disiplin sehingga nanti akan berdampak baik pada kehidupan selanjutnya setelah peserta didik itu nanti selesai sekolah, kemudian mereka menjalani kehidupan yang sesungguhnya setelah mereka lepas ataupun lulus dari sekolah. Itu baik dari saya. Terima kasih Pak Haji atas fasilitasnya. Baik, terima kasih Pak Imam yang sudah membacakan sekaligus memberikan umpan balik terhadap tulisan refleksi babak pertama dari Bu Putri. Selanjutnya, Bu Putri, silakan open kamera dan open mic-nya untuk membacakan tulisan refleksi 3 babak dari Pak Imam. Pada babak pertama, tulisan yang sudah dihasilkan oleh Pak Imam, monggo dibacakan oleh Bu Putri dan berikan umpan balik dari Bu Putri terhadap tulisan refleksi Pak Imam. Monggo Bu Putri, open mic dan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ju sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan refleksi 3 babak. Imam Muwafiq. Babak pertama yang nomor 1 itu penguasaan materi. Yang kedua, karena hal tersebut mutlak harus dikuasai. 3, hasil belajar siswa meningkat. Kemudian saya akan menanggapi apa yang sudah Pak Imam Muwafiq tulis di sini. Yang pertama terkait dengan penguasaan materi. Siswa memang perlu untuk dibekali materi sebelum mempraktekkan gerakan olahraga atau materi-materi olahraga yang berada di atau yang sudah berada di instansi, misalkan SMP materinya apa, kemudian yang SMK, SMA itu juga sama, materinya harus sesuai.
Kemudian yang kedua, karena kita harus dikuasai. Jika siswa tidak menguasai materi, maka siswa akan kesulitan untuk mempraktekkan. Dan yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat. Hasil belajar siswa dari materi, kemudian asesmen, kemudian prakteknya itu akan meningkat jika penguasaan materi dikuasai oleh siswa tersebut. Itu tanggapan dari saya terkait dengan apa yang sudah ditulis oleh Pak Imam Muwafiq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Putri, izin bertanya terkait tadi umpan balik dari Pak Imam, apakah bisa diterima dengan kaitannya tadi bersifat terbuka? Bu Putri, Gimana? terhadap umpan balik yang sudah diberikan Pak Imam, apakah bisa diterima? Ya bisa. Oke, selanjutnya Pak Imam, dari umpan balik yang sudah diberikan oleh Bu Putri, apakah Pak Imam bisa menerimanya? Sangat bisa diterima sekali Pak Haji, dengan hati terbuka, lapang dada, dan dengan senang hati. Oke, terima kasih atas respon yang sudah diberikan dari Pak Imam dan Bu Putri. Selanjutnya untuk pembacaan dan pemberian umpan balik, Pak Farih, silahkan open mic dan kamera untuk membacakan tulisan, hasil tulisan refleksi 3 babak dari Bu Dinar. Monggo Pak Farih membacakan dan juga memberikan umpan balik. Kepada Pak Farih disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksi dari Bu Dinar Kartika Restiana, yang pertama, satu, saya cenderung mengutamakan keadilan dan tanggung jawab dalam berhubungan dengan orang lain. Kedua, saya menuliskan keadilan karena saya tumbuh di lingkungan yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama untuk semua orang. Saya juga sering melihat ketidakadilan di sekitar saya, dan itu membuat saya sadar betapa pentingnya nilai ini. Contohnya, dalam bekerja di tim, saya seringkali menjadi orang yang berusaha memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ada saat di mana rekan merasa diabaikan, dan saya mencoba mengadvokasi untuk memastikan dia bisa ikut terlibat secara adil. Oke, untuk babak yang kedua, Sebentar Pak. Oke, cukup di babak pertama dulu. Sudah membacakan. Kemudian sekarang Pak Farih memberikan umpan balik terhadap tulisan di babak pertama. Memberikan umpan balik untuk Bu Dinar. Silakan. Ya, untuk Bu Dinar ya, untuk nilai keadilan dan tanggung jawab itu pasti harus dimiliki oleh setiap orang ya, karena tidak ada keadilan maka tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti ya, seperti murid saja ya, murid tidak ada yang membedakan gender ya, antara perempuan sama laki-laki, itu pasti akan diberikan keadilan. Laki-laki bermain bola voli, maka perempuan juga bermain bola voli, dan seterusnya seperti itu ya, tidak ada perbedaan dari ya, intinya itu ya. Kemudian ya, tanggung jawab pun itu harus dimiliki oleh setiap orang, terutama sebagai guru ya, PJOK ya, untuk yang tugas utamanya yaitu adalah mengajar peserta didik ya, agar peserta didik tersebut bisa berprestasi ya, atau bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya.
Terus sebagai guru PJOK juga bertanggung jawab itu bisa dinilai atau diterapkan kepada peserta didik. Misalnya ya, kita sedang ada rapat ya, terus kemudian sedangkan di waktu tersebut pas lagi pembelajaran PJOK, pastinya kita kan memberikan tugas kepada peserta didik tersebut, misalnya memberikan bola voli atau bola basket ya kan. Terus kita berikanlah tanggung jawab, ketika anak tersebut mengambil bola maka bermain, kemudian harus kembali lagi ke dalam gudang olahraga tersebut, jangan sampai hilang. Maka dari itu semua orang, baik guru maupun murid itu harus punya tanggung jawab dari masing-masing. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri yang sudah memberikan umpan balik terhadap Bu Dinar. Selanjutnya Bu Dinar, silakan membacakan dan memberikan umpan balik terhadap tulisan refleksi 3 babak yang sudah dituliskan atau dihasilkan oleh Pak Fahri. Kepada Ibu Dinar, open mic dan kamera. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan dan memberikan sedikit apa tadi Pak yang terakhir? Umpan balik. Dan umpan balik untuk Bapak Fahri Rima Ikhtiar. Untuk yang pertama, beliau menjawab nilai orientasi adalah tanggung jawab dan amanah. Kemudian yang kedua, karena dalam melakukan pembelajaran atau tugas harus dengan penuh tanggung jawab agar dapat dicontoh oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, contohnya ketika anak diberi bola voli, maka anak tersebut mengambil dan memainkan bola tersebut, maka harus dikembalikan. Udah, titik belum Pak itu Pak? Dan lagi. Masih pending Pak jawabannya. Oke, contohnya saya bacakan lagi yang ketiga. Contohnya ketika anak diberi bola voli, maka anak tersebut mengambil dan memainkan bola tersebut, maka harus dikembalikan lagi. Oke, untuk umpan baliknya saya setuju dengan apa yang dituliskan oleh Bapak Fahri ya. Karena di beberapa tempat ada beberapa oknum guru yang hanya memberikan contoh seperti kayak misalnya untuk mengambil, tapi ketika mengembalikan lagi itu tidak diingatkan, contohnya bola voli untuk dihitung lagi jam berapa, dikembalikan berapa, kemudian ditempatkan di tempat semula. Itu salah satu cara untuk melatih tanggung jawab. Kemudian selain itu juga untuk memberikan contoh itu juga bagus juga, karena di beberapa tempat juga ada beberapa oknum yang hanya memberikan tugas kepada muridnya dan meninggalkan pergi gitu Pak. Jadi saya dengan tulisan Bapak Fahri setuju sih Pak. Itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bu Dinar yang sudah memberikan umpan balik terhadap Pak Fahri. Seperti tadi untuk Pak Fahri, silakan open mic, respon terhadap umpan balik yang sudah diberikan oleh Bu Dinar, apakah bisa diterima? Sangat bisa diterima Pak. Oke. Kemudian untuk Bu Dinar, bagaimana atas umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Fahri terhadap Bu Dinar? Apakah sudah bisa diterima? Sangat bisa diterima Pak, terima kasih. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Dinar dan Bu Dinar dan Pak Fahri. Itu untuk pertanyaan pemantik di babak pertama. Kita lanjutkan di babak kedua. Pertanyaan refleksinya adalah ini. Silahkan Ibu Bapak menuliskan jawabannya di kotak warna hijau. Dengan pertanyaan pemantik ini ada 4. Kemudian ketika
Ibu Bapak menggunakan HP, silakan boleh dituliskan atau diketikkan pada kolom chat agar nanti bisa terisi di Google Doc-nya. Bisa dimulai dari sekarang, monggo Ibu Bapak. Ibu Bapak, untuk emosi atau keyakinan ini pada slide ditayangkan roda emosi, diantaranya ada takut, cinta, gembira, terkejut, sedih, maupun amarah. Nah, diantara ini untuk yang takut ternyata ada perasaan seram, gemuruh, ragu, gerun, gentar. Kemudian dispesifikasikan lagi ada seriau, ngeri, cuak, risau, kekurangan, rendah diri, kecoh, cemas, lemah, atau kejut. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, perasaannya seperti apa? Boleh gembira atau suka, gemilang, yakin, bangga, riang, bahagia, aman, dan seterusnya. Ini untuk roda emosi. Dan di tahap yang kedua atau babak kedua, silakan 4 menit tentang perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi tadi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi ada nilai orientasi yang sudah diberikan, ada tanggung jawab, disiplin, kesehatan. Nah, emosinya bagaimana? Atau emosi apa yang mempengaruhi terkait kecenderungan Ibu Bapak memilih nilai orientasi yang tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Berarti nanti Ibu Bapak menuliskan hal baiknya apa, hal buruknya apa. Dan pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Dan yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Silahkan diuraikan pada Google Slide atau Google Doc yang tersedia.
di bagian bawahnya, kolom yang berwarna hijau. Monggo Ibu Bapak. Ya, Ibu Dinar, Resen, monggo open. Bisa tolong dibukakan lagi diagram perasaannya, itu emosi Pak, bukan perasaan, maaf. Oke, siap. Monggo. Untuk perasaan atau roda emosi tadi ada di grup chat, sudah saya kirimkan. Monggo, ini untuk pertanyaan pemantik untuk menjawab di slide yang sudah tersedia. Mohon izin ke belakang sebentar ya Ibu Bapak. Jika untuk Bapak yang kedua sudah selesai, boleh dilanjutkan menuliskan jawaban pada kolom Bapak ketiga. Jadi nanti tinggal kita sesi membacakan hasil tulisan refleksi dan memberikan umpan balik.
Ya, Pak Denny Resen, monggo. Ya, mohon maaf Pak, itu cuma diketik tok langsung ada di save apa enggak Pak? Tidak perlu di Oh, save. ya. Oke, Terima kasih Pak. siap. Resen lagi Pak Denny, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Oke, Kepencet. oke, siap, siap.
Monggo Pak Yudi, izin ke belakang, disilahkan. Silakan Pak Imam, diizinkan ke belakang, monggo. Sudah bisa dimulai ya. Untuk babak yang kedua, sepertinya sudah banyak yang selesai menuliskan jawaban atas pertanyaan pemantik. Dari hasil Google Doc yang sudah saya lihat di sini, ada beberapa peserta yang sudah mengisi jawaban pada babak pertama. Di antaranya ada Bu Dinar, kemudian ada Bu Putri, kemudian Pak Wijayanto, Pak Yudi, kemudian Pak Denny, serta Pak Imam. Monggo diberi kesempatan atau kemerdekaan, kebebasan untuk raise hand. Saya ingin membacakan Pak dari tulisan refleksi dari Ibu siapa seperti itu. Monggo raise hand yang ingin membacakan tulisan refleksi pada babak kedua. Bebas memilih ibu siapa atau bapak siapa, tulisannya siapa. Monggo diberikan kesempatan kepada peserta yang lain, atau boleh tadi 4 peserta tadi yang sudah membacakan boleh membaca lagi. Monggo. Ya, Pak Denny, resen. Disilakan Pak Denny, open mic. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan dari Pak Yudi. Oke. Ya, keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mendukung. Yang pertama, yang kedua meningkatkan bakat atau minat, keterampilan, dan tentunya tingkat kebugaran jasmani. Untuk pertanyaan yang kedua, memberikan umpan balik, Pak. Umpan balik, terima kasih Pak. Untuk umpan baliknya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Yudi betul. Bagaimana tentang apa? Tadi Pak Yudi.
keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mendukung. Ya, kita selaku guru PJOK kadang suka mengeluh untuk prasarana dan sarana yang belum mendukung di sekolah. Padahal kita dituntut untuk membuat para siswa itu sehat baik secara jasmani maupun mental, gitu. Nah, maka dari itu bagaimana kita menanggapi atau memecahkan suatu masalah yaitu dengan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut. Kadang ada oknum guru yang mungkin dia kreatif dengan membuat sejumlah sarana prasarana yang belum dipunyai sekolah tersebut. Kadang juga ada oknum yang masa bodoh, yang penting saya ngajar, ada sarannya ini ya cukup ini. Lalu tanggapan atau umpan balik yang kedua, meningkatkan bakat dan minat keterampilan dan tentunya kebugaran jasmani. Terkait pengalaman yang ditulis sebelumnya, apakah hal buruk ya Pak? Hal baik dan buruknya nggih. Ya, untuk hal baiknya mungkin siswa berkembang baik secara fisik maupun mental. Nah, itu untuk siswa. Lalu untuk keterlibatan siswanya, di sini hal-hal baiknya ada beberapa poin yang menurut saya bisa dijabarkan. Yaitu yang pertama adalah transformasi siswa, itu meliputi dari perkembangan siswa berkembang secara baik fisik maupun mental. Lalu yang kedua, aspek yang kedua adalah keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK, yaitu siswa yang aktif dan antusias dalam kegiatan olahraga dapat menciptakan suasana kelas yang positif dan energik. Lalu untuk poin yang ketiganya, pembentukan karakter. Pada saat pembelajaran PJOK mungkin Bapak Ibu guru juga melihat bagaimana pembentukan karakter masing-masing siswa itu berkontribusi. Kita berkontribusi membentuk karakter siswa seperti disiplin, bekerjasama, dan tanggung jawab. Lalu poin keempat adalah penghargaan dari orang tua, yaitu mendapatkan pengakuan dari orang tua atas kemajuan yang dicapai siswa dalam bidang olahraga. Mungkin dari sini banyak orang tua yang tadinya menyepelekan ataupun berpandangan sebelah mata bahwa anak tersebut tidak mempunyai bakat di bidang olahraga. Tapi kita selaku guru olahraga melihat potensi yang terpendam tersebut. Ibaratnya kita menemukan sebuah berlian tetapi tidak pernah diasah. Lalu poin yang kelima adalah kolaborasi, di mana kesempatan untuk bekerjasama dengan rekan guru dari disiplin lain untuk menyusun program yang terintegrasi. Itu hal baiknya Pak. Lalu untuk hal buruknya, mungkin tantangan siswanya beragam ya. Mungkin kalau dari saya selaku guru pengampu di sekolah luar biasa, itu kemampuan fisik itu beraneka ragam, tidak merata. Jadi ada yang data fisik, ada yang mental, dan sebagainya. Lalu kurangnya sumber daya, keterbatasan fasilitas dan olahraga tadi sudah disampaikan. Itu sangat-sangat menghambat. Kalau bisa kita juga selaku guru ingin diwadahi atau lebih diprioritaskan di dalam sekolah, apalagi untuk pengadaan barang sarana dan prasarana untuk menunjang kebugaran jasmani para siswa. Lalu yang ketiga, ini yang mungkin sempat kemarin sudah disinggung oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di SMK, keterbatasan waktu. Bahkan ada kelas 12 yang sudah tidak ada pembelajaran PJOK.
Nah, itu mungkin Pak, hal buruknya di situ. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Pak Denny sudah membacakan hasil tulisan refleksi dari Pak Yudi, sekaligus sudah memberikan monitor Pak Yudi. Monitor Pak Yudi, halo. Oke, mungkin masih di belakang ya, tadi minta izin. Ya, selanjutnya siapa lagi yang akan membacakan babak kedua ini? Hasil tulisan refleksi di babak kedua. Selain Pak Denny tadi, luar biasa Pak Denny. Dilanjutkan, selain Pak Denny, monggo diberikan kesempatan. Masih menunggu partisipasi dari peserta yang lain, monggo. Pak Denny sudah, Pak Yudi tadi sudah dibacakan. Monggo partisipasinya Ibu Bapak. Setelah babak kedua, mari kita nanti lanjutkan di babak ketiga. Setelah babak ketiga, kita refleksi dan penutup. Monggo. Babak kedua dulu. Siapa yang akan membacakan tulisan refleksi di babak kedua? Atau dari Pak Denny boleh meminta temannya, atau dalam istilahnya adalah menunjuk temannya siapa yang akan membacakan berantai. Monitor Pak Denny, monggo. Halo Pak Denny. Iya Pak. Monggo silakan menunjuk temannya untuk membacakan di babak kedua, masih di babak kedua. Salah satu saja, nanti kita lanjutkan di babak ketiga. Monggo Pak Denny, meminta satu teman. Mungkin Pak Teguh. Pak Teguh. Bisa membacakan dari saya dan umpan balik ke saya. Pak Teguh tadi minta izin karena lagi dinas luar, Pak. Monggo, yang lainnya. Monggo partisipasinya Ibu Bapak untuk melanjutkan di babak ketiga. Pak Yudi mungkin. Pak Yudi. Monitor Pak Yudi. Ini membacakan punya sendiri ya Pak? Oke, boleh membacakan punya sendiri atau teman yang lainnya juga boleh. Monggo. Atau punyanya Pak Yudi sudah selesai belum mau tak bacakan ini? Sudah dibacakan oleh Pak Denny tadi, Pak. Oh, sudah. Ye. Masih di babak kedua, Pak. Pak Edi, punyanya Pak Edi mau dibacakan? Monggo, dibacakan oleh Pak Imam, nggih. Telepon, Pak. Pak Imam yang membacakan. Nggih. Oke, monggo silakan. Bentar. Punyanya Pak Edi, Pak Edi. Pak Edi belum itu. Oh, nggih. Yang lain ada Bu Putri. Saya masih Mbak Yunika juga masih belum, masih proses ini mau tak bacakan, masih proses. Masih dilakukan. Oke, siap. Bu Putri sudah ada jawaban, kemudian Pak Wijayanto sudah, Pak Yudi sudah dibacakan, Pak Denny sudah ada jawaban ini, monggo dibacakan, Pak Imam. Pak Denny. Nggih, monggo. Bentar.
Pak Denny. Ya. Denny Caknan bukan ya? Sanes. Pak Denny Musinata, monggo. Pak Imam dibacakan tolong. Terima kasih. Bapak kedua ya, Pak? Ye, Bapak kedua. Bapak kedua. Yang pertama, perasaan gembira. Hal baik melihat siswa berkembang, baik secara fisik maupun mental, bisa sangat memuaskan. Kemudian siswa yang aktif dan antusias dalam kegiatan olahraga dapat menciptakan suasana kelas yang positif dan energik. 3. Berkontribusi pada pembentukan karakter siswa, serta disiplin kerjasama dan rasa tanggung jawab. Hal buruknya adalah menghadapi siswa dengan berbagai kemampuan fisik yang kadang sulit untuk diakomodasi secara merata. Terbatasnya fasilitas dan peralatan olahraga dapat menghambat pelaksanaan program yang optimal. Beberapa siswa mungkin menunjukkan sikap apatis atau negatif terhadap kegiatan olahraga yang bisa mempengaruhi suasana kelas. Nah, ini mewakili, Pak. Ini yang ditulis Pak Denny ini sudah mewakili perasaan kami guru olahraga mungkin. Seperti itu. Ya, lanjut Pak, yang C itu. Yang C, nilai orientasinya meliputi kesehatan, kebugaran, kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kekuatan kreativitas dalam pembelajaran pengembangan karakter. Oke. Umpan baliknya Pak Imam terhadap tulisan refleksi dari Pak Denny, monggo. Baik, kalau umpan balik ini secara global saja Pak Haji. Ya. Apa yang ditulis Pak Denny ini dari hal baik, melihat siswa berkembang, aktif, antusias, berkontribusi pembentukan karakter siswa. Memang betul sekali untuk pembelajaran penjas apabila disampaikan secara baik sesuai dengan prosedur, ini dapat membentuk karakter siswa menjadi kuat, menjadi baik seperti itu. Karena di sana unsurnya banyak sekali, ada disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Nah, ini sudah ditulis semua oleh Pak Denny. Kemudian hal buruk, ini kalau di sini bahasanya hal buruk itu apa ya, kita mindsetnya itu sudah ke sesuatu yang agak ekstrim ya, karena bunyinya hal buruk. Jadi ini mungkin nanti bisa diganti ya menurut saya, ini jangan hal buruk. Mungkin hal yang tidak diinginkan itu ataupun yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan, ini juga sudah ditulis oleh Pak Denny. Di sini kemampuan fisik peserta didik itu tidak merata. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang cepat tanggap, ada yang sulit menerima, sulit mengikuti. Kemudian fasilitas juga terbatas. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang antusias. Nah, ini sudah dituliskan semua oleh Pak Denny. Nah, ini nanti barangkali menjadi sebuah masukan bagaimana supaya hal-hal buruk ini tadi bisa teratasi seperti itu. Itu dari saya, Pak Haji. Terima kasih. Baik, luar biasa. Beri aplaus buat Pak Imam yang sudah membacakan tulisan refleksi. Bu Dinar izin ke restroom. Bu, oke, monggo Bu Dinar. Kita lanjutkan pada babak ketiga. Mari kita lanjutkan dan berdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari framework KIPS. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Di babak ketiga ada 3 pertanyaan pemantik. Di antaranya pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik
setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Silakan, pertanyaan pemantik ini ada 3. Sudah ada yang menjawab sepertinya ini, yaitu Ibu Dinar sudah, kemudian ada Pak Imam. Ya, Pak Imam sedang mengetik. Ini baru nomor Bapak Bapak ketiga. Iya, ketiga ini ada proses, Pak. Oke, siap. Silakan, ada yang mau membacakan tulisan refleksi dari Bu Dinar? Monggo. Banyak banget itu, Pak, tulisannya Bu Dinar. Ya, keren ini Bu Dinar. Ade kebetulan izin ke restroom. Oh iya, nggak kelihatan itu. Monggo, yang mau membacakan tulisan refleksi Bu Dinar, raise hand, open kamera dan open mic-nya. Siapa yang berkenan untuk membacakan tulisan dari Bu Dinar? Monggo. Pak Imam bisa membacakan? Saya lagi. Ini, monggo. Barangkali Pak Yudi mau menjawab. Pak Yudi monitor. Responnya monggo. Ini Mbak Yunika, coba Mbak Yunika. Monggo, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keaktifan Ibu Bapak dalam kegiatan Gimit hari ini. Nanti kalau saya terus nggak enak, Pak. Oke. Nanti ngabis-ngabisin, yang lainnya nggak kebagian. Oke. Yuk, Bapak ketiga, terakhiran. Pak Lilik. Monitor Pak Lilik. Oh, ketiduran ini Pak Lilik ini. Monggo. Langsung sikat mawon Pak Imam. Eksekusi. Aduh. Mana ya, bawah ya? Oke. Oh ini. Oh kan banyak, Pak. Wah, ini panjang ini. Tinggal membacakan saja, monggo. Oke. Pada Baik, terima Bapak kasih ketiga. Pak Haji kesempatan yang diberikan. Ini Bu Dinar luar biasa sekali. Ini kalau saya nggak bisa nulis sebanyak ini. Ini mungkin Bu Dinar orangnya romantis ini. Ya. Makanya tadi perasaan, padahal roda emosi. Monggo, baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatan diberikan. Ini saya akan membacakan produk dari Bu Dinar babak ketiga. Poin 1. Pembelajaran bermakna yang dapat disimpulkan dari refleksi sebelumnya adalah bahwa PJOK lebih dari sekedar pelajaran olahraga. Ia memiliki peran penting dalam membentuk kesehatan fisik, mental, serta karakter siswa. Nilai-nilai seperti disiplin, keadilan, dan tanggung jawab sangat terasa dalam setiap aktivitas dan sebagai guru PJOK. Anda menyadari pentingnya merespon perbedaan individu di antara siswa dengan memberi kesempatan yang adil bagi mereka yang berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Poin 2. Gambaran guru PJOK yang baik setelah memahami 5 nilai orientasi mencakup peran yang lebih luas sebagai pendidik karakter, bukan hanya pelatih fisik. Seorang guru PJOK terlepas dari kemampuan fisiknya merasa dihargai. Terlalu cepat. Seorang guru PJOK yang baik mampu menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai disiplin dan kerjasama, bersikap adil,
dan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa terlepas dari kemampuan fisiknya merasa dihargai. Selain itu, guru yang baik juga mampu menyeimbangkan antara pengajaran keterampilan fisik dan mendukung kesehatan mental siswa melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Poin 3, ke depan, langkah yang dapat diambil untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik adalah meliputi menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, di mana semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik. Anda juga akan memperkuat penekanan pada nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam setiap kegiatan. Refleksi diri akan menjadi bagian penting untuk mengevaluasi metode pengajaran dan dampaknya terhadap siswa. Selain itu, Anda akan lebih fokus pada pengembangan holistik siswa, menyeimbangkan pembelajaran fisik dengan dukungan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Demikian hasil pembacaan dari tulisan Bu Dinar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasi Pak Imam dalam pembacaannya. Berkenan untuk memberikan umpan balik Pak Imam, mumpung Bu Dinar sudah hadir nih kok. Monggo, terhadap tulisan yang luas panjang kali lebar. Monggo Pak Imam. Mohon maaf Bu Dinar izin memberikan umpan balik. Dari tulisan Bu Dinar yang panjang, kemudian lengkap, ini cukup komplit juga, sudah mencakup berbagai aspek. Ini terkait dengan poin 1, pembelajaran bermakna yang dapat disimpulkan dari refleksi sebelumnya adalah pembelajaran PJOK itu tidak hanya sekedar memiliki peran penting dalam membentuk fisik, mental karakter. Ya, betul sekali. Dari PJOK ini komplit ya. Nanti akan membentuk seseorang apabila dilakukan pembelajaran dengan baik, akan membentuk secara jasmani maupun rohani. Sehingga jasmaninya kuat, rohaninya juga kuat. Ini bagus sekali tulisan dari Bu Dinar. Yang kedua, gambaran guru PJOK yang baik adalah, nah, poinnya di sini bukan hanya pelatih fisik. Nah, guru PJOK juga harus dapat menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai disiplin dan kerjasama. Nah, di sini berarti guru PJOK itu selain bisa mendidik juga bisa menjadi contoh, menjadi teladan dari siswa-siswinya. Kemudian ke depan untuk langkah yang diambil supaya menjadi lebih baik lagi, menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, di mana semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik. Ya, betul sekali. Ini terkait dengan kalau menurut saya ada tambahan kaitan dengan pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini juga sangat penting, sehingga nanti materi yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik menjadi antusias. Nah, itu tergantung bagaimana seorang guru itu mengelola kelasnya. Itu umpan balik dari saya. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Imam, luar biasa, plus selalu ready. Ini suhu ini, panutan buat saya pribadi kepada Pak Imam. Tadi terhadap Bu Dinar, monggo Bu Dinar sudah dari restroom, boleh boleh membacakan tulisan refleksi dari Pak Imam. Monggo Bu Dinar, open mic-nya. Belum selesai Pak, punya saya Pak, jadi bacakan Pak. Mboten apa Pak, seadanya saja dulu. Atau boleh memilih Bu Dinar? Monggo. Pilih saja Bu Dinar, jangan punya saya. Enggak apa-apa Pak, punya Pak Imam aja, sepertinya tidak terlalu panjang. Ya, oke, monggo.
Baik, terima kasih waktunya Bapak. Untuk yang pertama, jawaban dari Pak Imam itu ada keyakinan kuat, emosi terkontrol untuk selalu gembira sehingga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Kemudian yang kedua, ada saja peserta didik yang kesulitan menerima materi. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kejadian tersebut sebagai guru PJK merasa masih banyak kekurangan. Untuk yang keempat, mempelajari teori-teori untuk meningkatkan kapasitas. Begitu Bapak. Baik. Silakan untuk yang Bapak ketiga, Ibu. Oh, udah ketiga Pak? Iya, sampun. Oke. Baik, untuk yang Bapak ketiga, jawaban dari Bapak Imam itu yang pertama adalah pembelajaran bermaknanya adalah bahwa semakin banyak belajar akan semakin merasa banyak kekurangannya. Untuk yang kedua, guru PJK yang baik adalah yang dapat membuat siswanya gemar berolahraga serta memiliki karakter yang kuat. Kemudian yang ketiga, yang ingin dirubah gaya mengajarnya. Begitu jawaban dari Pak Imam. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya silakan Bu Dinar memberikan umpan balik terhadap tulisan refleksi dari Pak Imam. Monggo. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin Pak Imam. Siap Bu Dinar. Di sini saya sangat setuju dengan tulisan Pak Imam, terutama untuk yang poin pertama, bahwa kita semakin belajar itu akan semakin paham ternyata banyak sekali kekurangan kita. Jadi mungkin dengan seperti itu kita bisa lebih mengeksplor lagi atau mungkin lebih memahami lagi bagaimana kita memahami siswa dan apa kekurangan yang bisa kita tingkatkan agar siswa lebih memahami tentang pembelajaran PJOK dan lebih tertarik tentang PJOK begitu. Untuk selanjutnya, nah ini untuk yang poin ketiga mungkin ya Pak, kita mungkin lebih ke evaluasi terlebih dahulu. Kalau memang nanti dari hasil evaluasi kok masih kurang, kita bisa memilih untuk mengubah gaya mengajar mungkin, atau mungkin kita bisa mengembalikannya lagi kepada siswa ingin seperti apa, kemudian kita kembangkan lagi begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Bu Dinar terhadap Pak Imam. Monggo keduanya boleh bersuara terkait umpan balik yang sudah diberikan, apakah bisa diterima? Monggo Pak Imam. Sangat-sangat bisa diterima. Ini Bu Dinar selain pandai menulis juga pandai berkata-kata. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dinar, bagaimana umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Imam? Apakah bisa diterima? Sangat bisa diterima Pak. Terima kasih banyak Pak Imam. Oke, bungkus nggih. Lanjut kita di slide berikutnya. Tadi sudah kita berbagi refleksi 16 menit. Tadi ada 2 orang. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Untuk penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Monggo, 1 atau 2 atau bahkan semuanya menjawab pertanyaan ketiga. Tiga-tiganya ini dari di slide penutup. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang unggah hasil refleksi di modul 1.1. Sebelum ini, silakan memberikan jawaban atas 3 pertanyaan pada bagian penutup. 1 atau 2? Atau Pak, saya nomor 1 tok saja boleh? Boleh. Pak, saya di nomor 2 saja boleh. Saya di nomor 3 tok saja boleh. Monggo, Ibu Bapak. Boleh menjawab nomor 2, Pak. Apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Boleh. Silakan. Pak Ketua, monitor. Enggak ada suaranya sama sekali Pak Ketua. Iya, monggo. Pak Imam langsung eksekusi. Bu Dinar. Baik, Pak Haji.
Nomor 2 nggih. Nggih, monggo. Pentingnya menuliskan refleksi. Ini sebenarnya kembali lagi kalau di istilah lain itu introspeksi diri, Pak Haji dan Bapak Ibu semua. Dengan melakukan refleksi diri, akhirnya kita seperti berkaca pada cermin. Dan itu sangat penting sekali untuk memahami seperti apa yang kita lihat pada diri sendiri. Apakah perlu ada yang diperbaiki, apakah sudah baik, atau terlalu baik. Nah, ini yang nanti bisa berdampak negatif kalau kita merasa baik. Makanya perlu adanya refleksi diri. Setelah mengetahui apa yang ada pada diri kita, apakah sudah sesuai atau belum, nah itu nanti perlu ada tindak lanjut. Seperti itu Pak Haji. Tindak lanjutnya adalah tentunya perbaikan menuju ke yang lebih baik. Seperti itu Pak Haji. Oke, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan oleh Pak Imam. Betul, nggih. Jadi ketika refleksi ibarat berkaca atau selfie. Ketika berkamera kita melihat, aduh rambut saya kurang rapi, maka perlu diperbaiki. Nah, layaknya dengan refleksi perlu kita memperbaiki diri. Bagian mana yang perlu kita perbaiki lagi? Baik. Di akhir sesi kali ini, silakan Ibu Bapak unggah hasil refleksi pada modul 1.1 di LMS. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Tugasnya silakan dikumpulkan, batas akhirnya adalah besok nih Ibu Bapak, tanggal 26 September pukul 23.59. Jadi jam 12 malam Ibu Bapak diharapkan sudah mengunggah tugas kaitannya refleksi framework dan model-model refleksi. Terima kasih Ibu Bapak, guru hebat, luar biasa. Kita sudah melalui tahapan ini kurang lebih 90 menit. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diakhiri, monggo kita adakan sesi foto bersama dan nanti akan ada penjelasan terkait tugas-tugas yang harus dilakukan. Saya akhiri terlebih dahulu nggih untuk rekaman kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop